Astra International atau ASSII mencatat laba bersih 32,8 triliun rupiah di tahun 2025, turun 3% secara tahunan. Tapi menariknya, hasil ini justru sesuai ekspektasi pasar. Pertanyaannya sekarang, apakah ini sinyal pelemahan jangka panjang atau justru peluang dividend play yang menarik? Pada kuartal keempat 2025, Astra membukukan laba bersih 8,3 triliun rupiah, naik 3% YoY, namun turun 7% secara kuartalan. Secara full year, laba 2025 mencapai 32,8 triliun rupiah, turun tipis 3% dibanding 2024. Yang menarik, capaian ini setara 102% estimasi konsensus analis. Artinya, kinerja ini sebenarnya sudah priced in oleh pasar. Sekarang, kita bedah satu persatu mesin penggerak laba Astra. Segmen Financial Services kembali menjadi penopang utama. Laba segmen ini tumbuh 9% year on year di 2025. Dalam 3 tahun terakhir, CAGR mencapai 14%. Kontribusinya kini sekitar 27% terhadap laba total Astra, naik signifikan dari 21% di tahun 2022. Pertumbuhan ini didorong pembiayaan konsumen baru yang naik 5% year on year, terutama dari permintaan pembiayaan multiguna yang tetap solid. Ini menunjukkan diversifikasi Astra semakin kuat. Ketergantungan terhadap komoditas mulai berkurang. Segmen otomotif dan mobilitas relatif flat. Laba bertahan di 11,4 triliun rupiah sepanjang 2025. Ini cukup defensif mengingat penjualan mobil nasional turun 7% YoY. Bisnis komponen dan sepeda motor berhasil mengkompensasi pelemahan mobil. Artinya, Astra tetap resilient meski industri otomotif melemah. Tekanan terbesar datang dari segmen HEMC melalui anak usaha United Tractors atau UNTR. Laba bersih UNTR turun 24% YoY menjadi 14,8 triliun rupiah. Penurunan ini diperberat oleh impairment 866 miliar rupiah atas investasi di PT Supreme Energy Rantau Dedap. Bahkan jika dikecualikan, laba tetap turun sekitar 20% YoY. Segmen batubara, alat berat, dan kontraktor tambang melemah. Namun ada satu bright spot, bisnis emas dan mineral lainnya. Laba segmen ini melonjak 79% YoY pada 2025. Ketergantungan terhadap batubara mulai menjadi risiko struktural. Namun, ekspansi emas bisa menjadi game changer jangka panjang. Segmen non-inti mencatat pertumbuhan impresif. Properti melonjak 224% year on year, didorong akuisisi aset pergudangan dan negatif goodwill dari akuisisi MMLP. Segmen agribisnis terdorong kenaikan harga CPO 11%. Infrastruktur dan logistik diuntungkan kenaikan pendapatan tol 8%. Kini, kontribusi segmen non-inti mencapai 10% dari total laba, naik dari 7% tahun lalu. Diversifikasi Astra makin nyata. Astra mengusulkan dividen final Rp292 per saham. Jika digabung dengan interim Rp98 per saham, total dividen tahun buku 2025 menjadi Rp390 per saham. Dengan harga per 27 Februari, dividen yield sekitar 4,4%. Ini menjadikan ASII tetap menarik sebagai dividen play defensif. Astra juga menyelesaikan buyback tranche kedua senilai Rp685 miliar dan berencana kembali melakukan buyback berikutnya. Selain itu, Astra baru saja mengakuisisi tambang emas Dope di Sulawesi Utara. Strategic review perusahaan akan diumumkan akhir semester pertama 2026. Secara keseluruhan, laba Astra memang turun tipis 3%. Namun stabilitas tetap terjaga. Tekanan UNTR masih menjadi faktor risiko utama. Namun financial services dan bisnis non-inti menunjukkan pertumbuhan solid. Dengan dividen yield 4% lebih, dan potensi katalis dari ekspansi emas, ASII tetap layak dipantau sebagai saham defensif berdividen.